Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Podland, Podcast Literasi dan Narasi Santai. Bersama saya, Musolin, Widaiswara Berdiklat Keagamaan Surabaya. Sahabat Podland yang berbahagia, ada satu pertanyaan yang sering membuat suasana rumah tangga berubah dari romantis menjadi ekonomis. Pertanyaan itu adalah sederhana. Ada ucapan, sayang, gajian sudah masuk belum? Pertanyaan ini sementara menjadi romantis karena disapa dengan kata-kata sayang, tetapi diakhiri dengan kata-kata tagihan, yaitu gajian sudah masuk belum? Banyak pasangan yang sudah sepakat hidup bersama, tetapi belum tentu sepakat soal uang bersama. Ada yang merasa uangku ya uangku, uangmu ya uangku. Sisi lain ada juga yang berprinsip uangmu uangku, uangku tetap uangku. Nah, sebenarnya bagaimana Islam mengatur kepemilikan harta suami istri itu? Apakah semua otomatis menjadi milik bersama? Apakah gaji istri sepenuhnya milik istri? Dan bagaimana cara mengelola keuangan keluarga agar tidak berubah menjadi sumber pertengkaran? Mari kita diskusikan bersama dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, uangku, uangmu, dan uang kita. Saat ini kita bersama dengan Ibu Dr. Haja Khobibah MSI, Widaiswara Berdiklat Keagamaan Surabaya, dan juga mediator atau konsultan perkawinan. Selamat pagi, selamat datang Ibu Dr. Haja Khobibah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Musolid bisa hadir bersama di sini. Ibu Khobibah selaku mediator yang sering gitu ya memberikan advice atau masukan-masukan kepada pasangan suami istri. Nah, saat ini mungkin seringkali kita banyak pertanyaan dari para sahabat podcast tentang bagaimana kepemilikan istri dalam hukum Islam, baik hukum konvensional maupun hukum Islam. Okay. Bagaimana itu? Di Indonesia khususnya aturan tentang harta ada di Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam bagi agama Islam dan ada di KUH Perdata bagi yang non Muslim. Pada dasarnya di Indonesia itu dan orang Muslim khususnya, harta itu sebenarnya hanya dibagi untuk dalam orang perkawinan, harta pribadi. Tidak ada harta campuran sesungguhnya. Harta saya, harta suami. Cuma ketika sudah menikah, maka ada yang namanya harta gonogini atau harta bersama. Jadi harta hanya dipisah menjadi tiga itu, harta sendiri, harta kita pribadi sebagai istri, harta suami, dan harta bersama. Konsepnya itu saja. Nah, dalam yang sering terjadi saat ini adalah ketika rumah tangga itu sudah terjalin, maka ada usaha bersama atau harta yang dibangun bersama. Tapi sebelumnya suami membawa hartanya sendiri, istri membawa harta sendiri. Nah, bagaimana hal itu sehingga nanti ketika terjadi kepemilikan terjadi seumpama nanti naudzubillah ada suatu pertengkaran. Kadang-kadang begini, dalam rumah tangga selama baik-baik itu sudah tidak ada masalah, tapi ketika terjadi perceraian itu akan yang paling menjadi, buruk cerai gitu ya. Terjadi perceraian itu akan menjadi masalah. Yang sedang dipermasalahkan itu adalah masalah harta bagaimana itu dalam menurut pandangan dalam aturan undang-undang kita, jadi selama dia belum menikah, harta istri tetap menjadi harta pribadi, harta suami tetap menjadi harta suami. Tetapi ketika harta itu diperoleh setelah akad, setelah perkawinan terjadi, maka penghasilan apapun selama dalam perkawinan itu menjadi harta bersama. Itu yang namanya harta gonogini. Jadi seandainya terjadi perceraian misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi di antara seluruh pendengar, bahwa harta pribadi itu menjadi dipisah dulu sebelum kita membagi harta gonogini. Harta ketika sebelum menikah, hartanya mana sih? A, B misalnya, terus nanti harta yang diperoleh selama pernikahan mana? Nah, itulah harta gonogini yang akan dibagi dua gitu.
Nah, ini berarti harta yang dipisah itu adalah yang dibagi itu adalah setelah dipisah. Nah, betul, dipilah dulu mana harta bawaan, mana harta yang diperoleh dalam perkawinan. Dan kasus yang banyak sekarang ini adalah ketika seorang istri dari zaman modern itu banyak memberikan atau ikut dalam berkontribusi dalam memberikan nafkah dalam keluarganya. Lah itu bagaimana, Bu? Konsepnya tetap dari awal. Jadi misalnya saya sekarang bekerja ya, saya bekerja, suami bekerja. Penghasilan saya dan penghasilan suami pada dasarnya itulah penghasilan yang diperoleh bersama-sama selama dalam perkawinan. Makanya itu menjadi harta bersama atau harta gonogini. Toh seandainya saya tidak bekerja, yang bekerja suami saja pun itu saya tetap mempunyai hak terhadap harta tersebut. Seorang istri tetap mempunyai hak. Tetap mempunyai hak karena suami bekerja, apa yang menjadi tanggung jawab suami kan kemudian menjadi beban saya di rumah, kayak membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan tanggung jawab suami juga. Nah, saya mengizinkan suami mencari nafkah, maka saya yang melaksanakan pekerjaan domestik juga harus dihargai, sehingga itulah kenapa walaupun yang bekerja satu orang itu masuk dalam harta bersama atau harta gonogini tadi. Jadi tidak ada dalam menikah itu siapa yang bekerja berarti haknya yang bekerja, tidak, tetap aja hak bersama suami istri. Nah, gitu. Justru sekarang lebih banyak seumpama seorang istri bekerja sendiri, dia artinya nanti meninggalkan sedikit tugas domestiknya. Betul. Nah, bagaimana nanti posisi suami istri, artinya begini, bagaimana istri itu kepemilikan hartanya dan apakah suami itu juga boleh memiliki dari harta yang didapatkan dari kerja istri tadi karena sudah sama bekerja. Tetap ya bahwa semua harta yang diperoleh dalam perkawinan itu tetap itulah harta bersama tanpa memandang siapa yang memperolehnya. Jadi perolehan bersama, misalnya yang bekerja istri saja, yang laki-laki tidak bekerja. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh istri tersebut. Kenapa kok walaupun si suami dalam Islam tidak boleh menikmati apa yang dimiliki oleh istri, tetapi kalau di dalam hukum positif kita tidak memandang itu. Jadi selama dalam perkawinan, hukum positif kita memandang bahwa itu adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Kenapa? Dasarnya ketika perempuan bekerja, saya ini bekerja, pasti saya butuh korban lain. Maksud korban lain itu gini, si suami tentu atas izin suami saya bisa bekerja. Kemudian karena saya bekerja, beberapa kegiatan domestik di rumah tentu saya harus berbagi dengan suami. Artinya ketika perempuan bekerja menghasilkan sesuatu, yang laki-laki tidak bekerja, kehadiran kita bekerja itu ada kontribusi suami. Makanya tetap dimasukkan dalam harta bersama. Harta bersama gitu ya. Bukannya berarti nanti ini karena yang bekerja istri, yang berkewajiban menafkahi adalah suami, maka harta istri adalah harta istri, sedangkan harta yang didapatkan oleh suami adalah harta bersama, bukan begitu ya? Kalau dalam hukum positif kita tidak memandang itu. Jadi selama dalam perkawinan, walaupun begini Pak Musolin misalnya, seluruh harta saya itu harta bersama saya, yang kerja suami, saya juga bekerja. Seluruh harta saya baik mobil, rumah atau apa yang saya miliki itu bersertifikat atas nama saya semua. Ya begitulah nikmatnya. Nah, ketika kita itu tidak berarti kita menjadi pemilik mutlak, karena itu diperoleh dalam sebuah perkawinan. Sehingga seandainya terjadi sesuatu, tapi bukan saya terjadi sesuatu, enggak ya. Misalnya terjadi sesuatu, maka itu tetap menjadi harta bersama walaupun seluruh harta itu atas nama salah satu pihak. Jadi tetap ada keadilan di situ. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi walaupun itu nama salah satu dari antara suami dan istri, maka ketika yang diperoleh saat bersama, setelah akad tetap harta bersama. Oke. Jadi kekhawatirannya begini Bu Pipa, banyak kasus ketika terjadi seperti itu perkawinan, nah kemudian pihak yang mempunyai nama dalam sertifikat itu menuntut untuk ini karena bersertifikat bernama saya, itu makanya itu adalah hak saya. Itu kira-kira nanti bagaimana konsekuensi hukumnya Bu Pipa? Pasti namanya perceraian itu harus melalui lembaga peradilan kan. Nah,
setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan itu secara hukum adalah harta bersama. Jadi nanti sudah pasti dilihat. Memang ada beberapa kasus yang tidak bisa dibagi secara utuh. Dalam bahasa hukum itu harta yang sulit, yang tidak bisa dibagi secara fisik gitu. Contohnya rumah jadi itu tidak bisa dibagi secara fisik. Kalau dibagi secara fisik dibagi dua kan rumah jadi hancur. Maka untuk hal ini caranya dengan cara diuangkan ya. Bahasa saya ditaksir. Ini menjadi harga berapa dan kemudian dibagi. Terserah, kalau kita biasa dengar kan nyusui itu loh Pak. Nyusui itu saya yang bayar sehingga itu menjadi miliknya. Jadi dibagi dua secara harga, dihargai berapa kemudian dibagi dua. Nah, walaupun atas nama saya itu tidak berarti menjadi hak saya. Karena begitu ya, iya, pasti tidak seperti itu. Bahkan harta yang diperoleh bersama atas nama saya itu tetap masuk harta bersama sampai hutang. Kalau misalnya saya beli apa secara cicil di tengah-tengah kemudian terjadi perceraian, maka hutang itu juga hutang bersama. Ini perlu diingat oleh sahabat-sahabat konselor bahwa hutang itu juga termasuk harta atau hutang bersama, hutang bukan salah satu dari. Kan itu biasanya dalam di pihak bank perbankan ketika hutang itu maka dihadirkan keduanya, minimal tanda tangan keduanya. Biar tahu masing-masing, karena itu adalah hutang bersama. Ini apa namanya yang sering terjadi begini juga, yang banyak jadi begini. Ketika menjalin satu perkawinan, suami sudah punya kerja, istri juga punya usaha, jadi begitu ya. Nah, istrinya membuka toko atau punya usaha lain. Nah, kemudian toko ini, usaha ini terus dibangun dalam selama perkawinan itu dan di usaha bersama gitu ya. Bukan bersama. Sebelumnya bukan usaha bersama. Oke, ketika sudah menikah, dia usaha yang dilakukan oleh istri sebelumnya, istri sebelumnya itu masih berlanjut terus. Betul. Kan, gitu. Nah, dalam kepemilikan harta suami istri, apakah harta yang dihasilkan yang dirintis sebelum perkawinan kemudian dilanjutkan itu nanti akan menjadi hak bersama atau menjadi hak istri sebagaimana seumpama warisan orang tua dari istri itu? Betul. Kalau misalnya warisan, kita bicara dari waris dulu nanti mengarah ke sana. Sebelum menikah saya misalnya punya rumah, itu hak saya pribadi, berarti harta saya pribadi. Setelah menikah kebetulan saya juga dapat warisan dari orang tua saya, itu tetap dihitung sebagai harta pribadi saya, walaupun saya peroleh di dalam masa perkawinan. Ketika dalam perkawinan warisan saya itu berupa toko atau perusahaan, kan otomatis menghasilkan nih, dikelola oleh bersama-sama suami atau bahkan suami yang mengelola. Secara pokok atau penghasilan dari perusahaan itu merupakan harta bersama Pak Lin. Hasilnya bersama. Iya, tetap harta bersama, tetapi karena semua modal berasal dari pihak perempuan, pihak saya, maka biasanya sih ada hakim akan mempertimbangkan proporsional di situ. Misalnya mau dibagi berapa sih harta bersamanya? Biasanya kalau pemodal itu 2/3, nanti pengembang berarti istri dapatnya nanti 2/3, si suami berarti mendapat 1/3. Jadi nggak harus selalu bagi rata hasil itu, enggak. Dan modal awal pokok warisan toko awal itu tetap menjadi milik saya gitu. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya tetap ya kayak orang berusaha itu loh, berapa sih pemodal nilainya, berapa pengembang. Nah, dalam hal ini kan suami menjadi pengembang ya. Biasanya ya perbandingan itu atau berdasarkan kesepakatan juga boleh. Tetapi kalau sudah namanya suami istri sudah bertengkar itu biasanya kan egonya muncul semua. Nah, biasanya saya lihat beberapa putusan itu rata-rata hakim memberi porsi yang berbeda. Pemilik modal biasanya 2/3, kemudian yang ikut mengembangkan atau pasangan kita akan mendapatkan 1/3 gitu. Gitu ya. Jadi kalau suami istri itu ingin mengantisipasi, jadi itu apa yang harus dilakukan, kesepakatan apa yang harus dilakukan oleh suami istri ketika dalam posisi seperti ini, nanti mengantisipasi saja sebetulnya
ketika terjadi hal yang tidak diinginkan itu biar semuanya biar aman sampai belakang gitu ya. Gimana? Sekarang itu diizinkan, dulu juga diizinkan, tapi itu menjadi tabu rasanya ketika menikah. Kemudian ada yang namanya perjanjian perkawinan, pemisahan harta kalau gitu. dalam bahasa Jawanya kok hitung-hitungan. Oh iya, pada suami mau istri. nikah aja kok hitung-hitungan gitu. Tapi sesungguhnya ketika kita bertemu dengan pasangan yang sekiranya mempunyai posisi yang sama, sama-sama memiliki harta bawaan banyak, atau ada ketimpangan, namanya jodoh kan kita nggak bisa milih ya. Saya kebetulan kaya misalnya, kemudian pasangan saya kok ketemu dengan yang biasa-biasa, ada baiknya. Itu ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Kenapa? Kedepannya ketika terjadi sesuatu mudah untuk mendeteksi, tidak ada kerugian. Terus yang kedua, harga diri muncul sebenarnya di situ. Maksudnya harga diri muncul. Si yang dalam kondisi posisi agak di bawah, dia punya harga diri bahwa saya menikah bukan karena harta kan gitu. Yang punya harta juga dia merasa bahwa saya menikahi dia bukan karena apa-apa, tapi bukan karena saking bucinnya, nggak begitu, tetapi karena memang saya menghargai dia. Saya tetap harta saya menjadi milik saya. Itu sebenarnya bukan pantas nggak pantas, tapi memang ketika terjadi sesuatu dalam hubungan itu memang yang paling aman melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta gitu. Iya, betul. Sudah nggak tabu lagi ya Pak, itu sudah banyak betul, sekarang ya. Contoh yang itu ya kayak Raffi Ahmad gitu ya. Kemarin itu andai kan harta saya sebesar Raffi Ahmad ya mungkin begitu dia. Iya. Belum segitu ya Pak. Belum. Jadi memang begitu. Jadi konsep dalam perkawinan itu kan kalau bisa ketika awalnya baik itu kan akhirnya juga walaupun terjadi perceraian itu tasrihim bi ihsan. Betul, jadi berakhir dengan kebaikan. harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Bu Khalifah, sekarang muncul lagi yaitu masalah tentang financial abuse. Oke, Ya, perselingkuhan harta keuangan ya. Keuangan ya, kekerasan finansial atau dalam rumah tangga. Nah, ini bagaimana dan Islam mengantisipasi seperti ini? Sebenarnya kalau gini, artinya tidak ada transparansi dalam sebuah rumah tangga misalnya. Saya bekerja, penghasilan saya 10 juta, penghasilan suami 50 juta. Tapi karena suami merasa bahwa bisa jadi ini harus disembunyikan. Nanti kalau tak tunjukin istri saya 50 juta pasti habis untuk keluarga. Saya butuh untuk jalan-jalan. Saya butuh untuk keluarga saya. Nah, hal ini wajar karena memang dalam sebuah keluarga tentu punya tanggung jawab selain tanggung jawab keluarga untuk suami tentunya. Kalau untuk istri mungkin sudah terbebas dari kewajiban keluarga besarnya, tapi kalau istri kan punya kewajiban. Nah, sebaiknya agar tidak terjadi apa-apa, keuangan rumah tangga itu harus transparan. Dimulai dari ketika sebelum menikah sudah harus transparan, penghasilan saya begini, nanti kedepannya kehidupan kita insya Allah begini, kemudian apa tanggung jawabnya. Ini salah satu yang sering saya bicarakan ke calon pengantin paling. Sebelum menikah itu calon pengantin tuh mbok ya ditanya, berapa penghasilanmu? Kira-kira nanti 5 tahun ke depan rumah tangga kita bagaimana? Termasuk kamu punya tanggungan nggak? Punya adik yang dibiayai enggak? Orang itu bukan hal tabu ya. Bukan hal tabu, itu justru harus ditanyakan. Jadi orang tua calon mertua itu juga boleh mempertanyakan itu. Betul, jangan sampai zong ketika menikah memilih gitu maksudnya. Harus tahu dulu, betul. Dinikahkan ya karena cinta saja itu kan tidak makan apa-apa. Iya, tidak ya. makan, nggak bisa. Nah, jadi ketika orang sudah tahu posisi masing-masing, keterbukaan keuangan itu memberi kenyamanan dalam rumah tangga. Si laki-laki juga tetap bisa berbakti kepada orang tua, si perempuan juga tidak merasa terabaikan karena suami menjalankan kewajibannya terhadap orang tua dan juga kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga dalam keluarganya. Ya, kadang-kadang laki-laki itu begini, Bu. Oh, ini saya punya dana, itu kan juga perlu ada budget-budget yang lain gitu ya. Termasuk dana kenakalan, dana berduit, dana kenakalan. Dana kebahagiaan sendiri. Ada dana kenakalan ya. Aku baru denger ini dana kenakalan. Nah, ini yang perlu jadi ketika membangun rumah tangga itu adalah yang dibangun adalah kesetaraan sehingga keharmonisan itu menjadi langgeng sampai kepada nanti ketika terjadi perceraian itu tidak semakin parah. Dulu aslinya cinta, maka sekarang menjadi sangat membenci. Bu Pibah, sebagai
closing ya. Jadi Oke. bagaimana mungkin pesan Bu Khobibah kepada para sahabat Potslen tentang terkait dengan kepemilikan harta bersama ini, apa yang nasihat utama bagi pasangan muslim tentang pengelolaan keuangan keluarga ini, sehingga penting untuk memahami pengelolaan keuangan ini, uangmu uangku dan uang kita menjadi jalan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul, jadi memang untuk pengantin, calon pengantin khususnya yang saya ceritakan tadi harus tahu betul beban dan penghasilan yang diperoleh bagi calon yang menjadi tanggungan dari calon suaminya. Itu penting sekali karena nanti dia tidak akan melampaui batas imajinasi keinginan. Karena sudah tahu calon suami saya penghasilannya 20 juta, berarti minimal mobil saya Avanza, gitu kan? Maksimal deh mobil Avanza. Tapi sehingga ketika dia memimpikan itu menjadi hal yang sah-sah saja. Sangat beda ketika penghasilannya hanya 5 juta tetapi memimpikan Pajero gitu. Itu akan sedih di perjalanan dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Iya, hanya benturan-benturan saja. Itu di awal. Ketika sudah melakukan perkawinan, sudah akad, maka sesungguhnya silahkan kalau memang dirasa perlu ada perjanjian perkawinan, pemisahan harta, monggo. Tetapi kalau dirasa tidak, maka masing-masing harus memahami kebutuhan keluarga secara utuh, baru kemudian memikirkan kebutuhan luar. Kecuali, ini saya katakan kecuali, kebutuhan atau bentuk kewajiban anak, terutama laki-laki kan berbakti kepada orang, dia punya kewajiban untuk berbakti atau menghidupi keluarganya. Untuk laki-laki itu, perempuan tentu enggak. Nah, ini harus juga menjadi pertimbangan, diobrolkan. Dan saran saya ketika membicarakan tentang bagaimana bantuan keluarga, harus sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Jangan sembunyi-sembunyi kalau memberikan apa-apa kepada keluarga itu. Bahkan kalau saya sih sering sekali memberi keluarga itu lewat tangan saya. Keluarga saya lewat tangan suami, keluarga suami memperolehnya dari tangan saya. Biar sama-sama tahu bahwa ini tidak ada bisik-bisik di belakang kita. Dan tentu itu menambah keharmonisan keluarga dengan keluarga besar gitu. Itu cara pengelolaan, dan terutama karena ini masalah harta, hati-hati. Semua yang kita miliki tentang ini harta pribadi, ini harta bersama. Jangan lupa ada yang namanya catatan, Pak, catatan di situ. Saya mendapatkan hibah, ini kelupaan tadi satu, Pak. Gimana Bu, Pak? Sampean saking cintanya sama istri, kepingin menghadiahi rumah. Nah, hadiah rumah. Oh, ini pemberian berupa hadiah. Iya, gitu ya? Saking cintanya suami kepada istrinya, memberikan hadiah sesuatu yang besar. Anggap aja mobil lah, yang gampang. Ulang tahun dikasih mobil. Maka sebagai istri, saya jenengan harus memberi. Ini harus saya nyatakan sebagai hibah. Hibah ada catatan resmi bahwa ini hadiah dari suami kepada istrinya melalui notaris. Kenapa? Nanti kedepannya biar menjadi hak pribadi saya, tidak lagi menjadi harta bersama. Kalau tidak ada kesepakatan tidak ada catatan seperti itu bisa diakui menjadi harta bersama. Kalau tidak ada catatan, berarti itu bisa diakui. Iya, menjadi harta bersama lagi. Tidak cukup dengan kata-kata ucapan ini hadiah saja ya, tidak ya? Kalau diakui nggak masalah. Kalau suami iya betul itu hadiah ulang tahun, itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian suami enggak kok itu mau dipakai bersama, maka semua transaksional keuangan kalau dapat warisan ya harus segera jelas bahwa ini saya peroleh dari warisan. Kalau mendapat hadiah harus ada notaris yang mengatakan bahwa ini milik saya berdasarkan asal usul. Jadi betul bahwa segala transaksi itu harus dicatat, itu luar biasa efeknya. Oh, gitu ya. Jadi walaupun suami istri jangan malu-malu mengeluarkan kwitansi gitu. Harus jelas dia. Iya, harus jelas. Ini akunnya apa akunnya gitu ya. yang sebelah sekarang mana. itu bahasa akun. Baik, terima kasih Bu Khobibah. Mungkin ini adalah sedikit yang kita omongkan ini mungkin menjadi pegangan untuk kita semua calon pengantin atau yang sudah berumah tangga tapi mungkin pengelolaan keuangannya masih amburadul. Jadi dulu ya mungkin karena rasa cinta yang mendalam itu jadi semuanya melepaskan itu semua. Baik sahabat Potslen yang berbahagia, jadi menurut banyak survei itu penyebab dari perceraian itu banyak sekali ya.
Penyebab terbesar itu adalah konflik rumah tangga adalah bukan mertua sebetulnya, bukannya saudara ipar, tetapi kadangkala penyebab banyak perceraian itu adalah karena transaksi atau keuangan kita. Karena itu sahabat Potsline, mari kita tata keuangan keluarga kita sehingga nanti akan menambah nilai-nilai kemawaddahan, kesakinan dan kerahman dalam rumah tangga. Terima kasih Bu Khabibah yang sudah memberikan wawasan untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.